Puluhan warga dari Bekasi hingga Jakarta Timur menjadi korban penipuan jual beli kontrakan fiktif di Kranji, Kelurahan Jagasampurna, Kota Bekasi. Tawaran harga murah lewat iklan media sosial menjadi awal jebakan maut ini. Terduga pelaku utama bernama Karsi, dibantu oleh Yurike sebagai pengiklan. Mereka menawarkan 6 unit kontrakan warisan keluarga dengan harga jauh di bawah pasaran. Bahkan bisa dinego hingga separuh harga. Para korban diarahkan bertemu dengan notaris gadungan, lalu diberikan kwitansi pembayaran sebagai bukti transaksi. Namun tak lama berselang, bangunan kontrakan justru dibongkar oleh keluarga pelaku sendiri dan membuka tabir penipuan yang sudah berjalan sejak lama. Hingga kini, lebih dari 50 orang telah melapor ke kepolisian. Polisi menangkap 2 pelaku utama yang sempat buron. Polisi mendalami indikasi pemalsuan dokumen, termasuk stempel RW dan tanda tangan kelurahan. Lantas bagaimana skema penipuan ini dijalankan? Siapa saja yang terlibat? Dan bagaimana para korban bisa tertipu? Selengkapnya dalam segmen khusus Anatomy of Crime, kontrakan fiktif. Di tengah himpitan ekonomi dan mahalnya harga properti, puluhan orang tertipu tawaran manis kontrakan murah di pusat kota Bekasi. Tapi siapa sangka, bangunan yang mereka beli dengan harga ratusan juta rupiah ternyata tak pernah benar-benar ada. Penipuan terstruktur, notaris gadungan, dokumen palsu, hingga bangunan yang tiba-tiba dibongkar sebelum sempat dihuni. Inilah Anatomy of Crime. Kami bedah kronologi, kami bongkar modus operandi. Semua berawal dari iklan penjualan kontrakan yang muncul di media sosial. Harga yang ditawarkan mencengangkan, jauh di bawah pasaran. Seolah-olah kesempatan emas bagi mereka yang mendambakan hunian murah atau investasi properti. Henry membayar 100 juta rupiah untuk 2 unit kontrakan. Ia yakin karena diantar langsung bertemu pemilik, bahkan seorang yang mengaku notaris. Tapi notaris itu hanyalah bayangan. Yang tersisa hanya kwitansi, tanpa sertifikat, tanpa AJB. Bagi korban seperti Henry Idris, kontrakan bukan hanya soal tempat tinggal, tapi peluang bisnis. 2 unit kontrakan jika disewakan bisa menghasilkan income setiap bulan. Balik modal dalam waktu cepat, semua terdengar masuk akal. Ternyata unit yang sama dijual ke banyak orang berkali-kali, dan semua korban hanya diberi kwitansi, tak satu pun dokumen resmi. Sumardi, korban lain, datang menengok unit miliknya. Tapi yang ia lihat hanyalah tanah kosong. Kontrakan itu sudah dibongkar, dan ia bukan satu-satunya yang datang hari itu. Unit dibongkar oleh kakak pelaku sendiri. Ia tak ingin namanya ikut tercemar karena ulah adiknya. Sayangnya, saat kebenaran terbongkar, korban sudah terlalu banyak. Demi meyakinkan korban, pelaku memalsukan stempel RT RW, tanda tangan palsu, dan notaris gadungan. Skema penipuan ini begitu rapi, seperti bisnis properti sungguhan. Setelah laporan masuk, polisi bergerak. 22 laporan resmi,
60 korban, kerugian 7 miliar rupiah. Tapi pelaku sudah kabur bersama putrinya. Seiring berjalannya waktu, para korban mulai sadar bahwa mereka bukan satu-satunya. Satu persatu saling bertukar cerita, hingga akhirnya membentuk grup komunikasi di WhatsApp. Karsih terakhir terlihat malam 30 Juni 2025. Esok paginya, 2 unit kontrakan sudah rata dengan tanah, dan sejak saat itu korban terus berdatangan ke lokasi. 6 unit kontrakan yang dijual pelaku sebenarnya adalah harta warisan orang tuanya. Tapi tidak semua unit milik Karsih. Ada yang milik kakaknya, ada juga yang milik adiknya. Kakak pelaku tak tahan. Ia memilih membongkar unit miliknya sendiri demi mencegah lebih banyak korban datang. Diduga, uang dari korban baru digunakan untuk mengembalikan dana ke korban lama. Sistem ini mirip skema Ponzi, gali lubang, tutup lubang, dan pada akhirnya semua tumbang. Ketua RW, Fikri Feldiansyah, membenarkan adanya pemalsuan stempel dan tanda tangannya. Ia menyatakan tidak pernah ikut menandatangani dokumen jual beli kontrakan tersebut. Setelah kasus ini terungkap, puluhan korban datang silih berganti ke lokasi kontrakan. Sebagian menyesal, sebagian lagi masih berharap uang mereka bisa kembali. Korban tak hanya berasal dari Bekasi, ada yang datang dari Cengkareng, Jakarta Timur, hingga Lampung. Ini bukan kasus kecil, ini penipuan lintas kota. Kini para korban bersatu, membawa kasus ini ke ranah hukum, membentuk jaringan, menggalang dukungan, dan menuntut keadilan. Tunggu ya di pengadilan Allah loh. Gue tunggu di pengadilan Allah, gue gak ikhlas karena itu dunia akhirat loh. Ini namanya maling, beneran di maling. Balikin duit gue, dah. Gue tunggu di pengadilan Allah loh. Bagi para korban, ini bukan sekedar kehilangan rumah, tapi hilangnya peluang usaha, hilangnya sumber penghasilan bulanan, dan lenyapnya dana masa depan.